Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah penyertaan di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Dan bahkan di pagi hari ini Tuhan juga memberikan kepada kami napas kehidupan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami. Supaya kami Tuhan kuat di dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena kami tahu banyak hal yang akan mengganggu iman percaya kami. Tetapi ketika kami terus berpegang kepada Tuhan, maka kami akan dapat mengalahkan segala godaan-godaan dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini Jumat 29 September 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-1. Demikian bunyinya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, membahas kitab Pengkhotbah menjadi semakin menarik ketika tahu kitab ini ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab mencatat kejayaan Salomo pada masa mudanya, kehidupannya yang glamor dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa secara dunia tingkat hidup terbaik, kenikmatan tertinggi sudah Salomo dapatkan dan rasakan. Namun ketika membaca Pengkhotbah 7, seolah-olah nadanya sangat sinis. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena ada dua hal yang boleh kita melihat di sini. Yang pertama dikatakannya nama harum lebih baik daripada minyak mahal. Kita tahu ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa dikatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan kemudian manusia mati meninggalkan budi atau nama. Nama dikatakan tadi nama yang harum menurut Pengkhotbah adalah lebih baik daripada minyak yang mahal. Bahkan nama yang harum lebih baik daripada emas, lebih baik daripada intan, lebih baik daripada perak atau permata. Pengkhotbah juga mengatakan bahwa hari kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Apalah arti sebuah nama? Begitu komentar dunia. Namun Alkitab berbicara mengenai pentingnya sebuah nama. Bahkan nama itu lebih berharga daripada kekayaan dunia. Amsal mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Itu yang kalau kita baca di dalam Amsal 22 ayat 1. Lalu kita lihat di akhir hidup seseorang, kita dapat mengetahui siapakah dia. Seseorang yang banyak menabur berkat, di akhir hidupnya banyak orang yang bersimpati. Begitu juga sebaliknya. Ini seharusnya membuat kita merenung, mau menjadi seperti orang macam apakah kita. Bagaimana kita harus hidup supaya hidup kita berarti bagi Tuhan dan sesama. Apa yang harus kita tabur supaya menuai yang baik? Itu yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di telinga kalangan umum ayat ini terdengar cukup aneh. Pasalnya manusia biasanya menyukai kelahiran daripada kematian. Itu sebabnya banyak orang tidak mau berbicara tentang kematian.
Karena apa? Kelahiran itu sesuatu yang menyenangkan dan melihat bayi kecil adalah sesuatu yang menyatakan, yang menyukakan. Kelahiran adalah sesuatu yang baik, namun tidak demikian dengan kematian. Kematian adalah sesuatu yang menandakan hidup ini fana, sementara, dan terbatas. Maka pada umumnya orang tidak menyukai kematian. Namun pengkhotbah mengatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa demikian? Rahasia besar ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia tidak senang berbicara tentang kematian. Memang kita tahu bahwa kematian adalah satu akibat dari dosa. Kematian adalah sesuatu yang membawa kita kepada akhir di dalam hidup di dunia. Tetapi bukan berarti kematian adalah sesuatu yang mengerikan atau asing. Bagi orang percaya dikatakan kematian adalah sesuatu yang indah. Mengapa dikatakan yang indah? Pertama, kita akan kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan bersekutu dengan sumber hidup dan sumber kebahagiaan kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita akan mengakhiri hidup yang penuh dengan air mata ini. Kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Allah. Itulah yang diimani oleh pengkhotbah itu sebabnya dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bapak Ibu, kalau kita lihat juga Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Karena kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus katakan seperti itu? Karena memang ketika kita di tengah-tengah kehidupan kita, hidup kita ini sudah berbuah, maka walaupun kita mati, kita sudah merasa bahagia. Karena apa? Karena kita sudah melakukan. Di saat kita hidup, kita sudah berbuah yang manis yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu Bapak Ibu dikatakan pintu masuk yang membawa manusia kepada neraka diubah Tuhan melalui karya Kristus menjadi pintu kepada hidup yang kekal. Jadi bagi orang percaya, kematian justru hal yang memberikan pengharapan, yakni hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, supaya kita jangan merasa ragu dan bimbang di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita ingat, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami ini banyak hal yang harus kami hadapi. Kalau kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan, di mana dikatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Karena ketika kami meninggalkan dunia ini, kami sudah meninggalkan hal-hal yang membuat kami menderita. Kami akan bertemu dengan Kristus ketika kami meninggalkan dunia ini. Biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengarkan doa kami, dan biarlah Tuhan juga yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi.